Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Kembali kita ketemu lagi pagi hari ini. Kita masuk dalam ibadah raya. Kita lihat dalam pembacaan kita dari Efesus 5 mulai ayat 15, 16 dan 17. Efesus pasal 5, 15, 16 dan 17. Sudah semua? Oke, saya akan bacakan. Oh, belum. Bapak Ibu di rumah, boleh siapkan Alkitabnya, buka Alkitabnya di Efesus 5 mulai ayat 15, 16 dan 17. Oke, saya akan bacakan. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari lepas hari. Hari demi hari kita mengerjakan firman, tahu firman, kita taruh firman dalam hati dan kita lakukan firman. Kita menjadi orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang berbahagia. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu kita perhatikan di sini apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama. Kenapa dikatakan perhatikanlah dengan saksama? Berarti perhatikanlah baik-baik bagaimana kita hidup hari-hari ini. Apakah kita hidup berkenan di hadapan Tuhan atau kita hidup dalam pujian dan penyembahan. Nah, ini yang harus kita kerjakan hari demi hari. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan mau digenapi dalam setiap kehidupan kita. Nah, kalau kita tidak mengerjakan ini, bagaimana janji itu mau digenapi dalam hidup kita? Tidak akan pernah terjadi. Tetapi kembali pada hidup kita, bagaimana kita memperhatikan hidup kita dengan saksama. Ya, banyak waktu yang kita punya, sisa waktu yang ada ini. Mari kita lihat, kita pakai sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Nah, itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Di sini dikatakan bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, seperti orang yang pintar, seperti orang yang punya apa? Hikmat Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita punya hikmat Tuhan kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan? Bagaimana kalau kita punya hikmat Tuhan kalau kita tidak pernah berdoa dengan Tuhan? Ya, tapi Tuhan mau supaya apa? Kita diperlengkapi, kita dipersiapkan bagi kedatangan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu semua. Kita dipersiapkan bagi kedatangan Tuhan. Hari-hari ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kalau dalam ayat 16 dikatakan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Ya, hari-hari ini adalah hari yang jahat. Nah, kita harus mengerti, kita harus tahu bahwa hari-hari ini adalah hari yang jahat, hari yang sukar, hari yang sangat sulit. Tapi kembali kepada kita, keputusan ada di tangan kita. Bagaimana kita merebut, mengambil kembali apa yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Tuhan mau supaya apa? Kita rebut itu. Ya. Tuhan mau supaya apa? Kita nikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan itu digenapi dalam setiap kehidupan kita. Nah, perhatikan ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama, langkah demi langkah. Hidup kita waktu demi waktu, hari demi hari, jam demi jam, nah, menit demi menit, detik demi detik. Kita mulai memperhatikan hidup kita. Apakah kita baik-baik saja? Apakah hati kita baik-baik saja? Hati kita penuh dengan damai sejahtera atau hati kita tidak dengan damai sejahtera? Nah, ini ukurannya adalah apa? Damai sejahtera. Nah, Bapak Gembala sering
sering katakan bahwa ukurannya adalah damai sejahtera. Periksa hati kita, periksa hidup kita. Apakah penuh dengan damai sejahtera atau hidup kita penuh dengan tekanan? Nah, kalau hidup kita penuh dengan tekanan, mulai lihat apa tekanan-tekanan yang terjadi. Mulai kita singkirkan itu semua. Berdoa dan putuskan, hancurkan semuanya. Sehingga apa? Kita mau damai sejahtera itu tinggal dalam hidup kita. Nah, ini yang harus terjadi hari-hari ini. Dan di situ dikatakan, janganlah seperti orang bebal. Ya, kita tidak hidup seperti orang bebal. Ya, jangan seperti orang bodoh, tetapi kita lihat hari-hari ini apa yang bisa kita kerjakan. Mari kita kerjakan. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Tapi lakukan itu dengan takut akan Tuhan. Amin. Dalam jalur yang benar. Ya, bukan kita lakukan hal-hal yang bodoh, tidak. Bukan kita lakukan kejahatan-kejahatan, tidak. Tetapi Tuhan mau supaya apa? Kita melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Ya, kita berjalan. Mau dalam dunia bisnis, mau dalam hal apapun juga, dalam pelayanan, dalam usaha kita, ya, dalam pekerjaan kita, mari kita kerjakan hal yang benar. Apa yang mau Tuhan mau supaya kita kerjakan, karena apa? Kita akan menjadi kesaksian yang hidup. Amin. Kita akan menjadi kesaksian, orang semua akan melihat, anak Tuhan ini. Nah, kita menjadi pusat perhatian. Kenapa? Iblis mencari waktu yang tepat. Ya, dia melihat waktu yang tepat. Oleh sebab itu, mari kita jaga hidup kita, benar di hadapan Tuhan, supaya apa? Kita berkenan di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan datang, kita ada bersama-sama dengan Dia. Nah, perhatikan di situ. Coba kita lihat dalam Efesus 5 ayat 2. Di situ dikatakan, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Berarti apa? Tuhan mau kita hidup dalam kasih. Tuhan mau supaya kita hidup dalam saling mengasihi satu dengan yang lain. Bahkan musuh pun kita mengasihi mereka. Amin. Nah, musuh pun kita mengasihi mereka. Dan itu yang Tuhan mau supaya kita kerjakan dalam hidup ini. Kita lakukan dalam hidup ini. Sehingga apa? Kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Ya. Nah, di situ dikatakan, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu. Berarti apa? Tuhan sudah berikan jalan yang terbaik buat kita. Jadi kita harus hidup dalam kasih. Kita tidak hidup dalam segala hal. Kita tidak hidup dalam sakit hati. Kita tidak hidup dalam dendam. Kita tidak hidup dalam segala macam kejahatan. Tetapi Tuhan mau supaya kita hidup dalam kasih Tuhan. Haleluya. Orang hidup dalam kasih Tuhan itu berarti apa? Akan keluar dari dalam dirinya, ya, sukacita yang luar biasa. Nah, sukacita itu saya sering katakan bahwa sukacita itu kita tidak bisa beli. Ya, kita tidak bisa beli. Kita punya banyak duit dan kita beli sukacita, tidak bisa. Ya, seberapa banyak pun duit kita bawa dan kita cari sukacita, kita tidak bisa beli. Sukacita itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, ini yang harus kita kerjakan, ini yang harus kita kejar. Ya, kasih, mengasihi satu dengan yang lain. Nah, di sini dia dikatakan, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Tuhan Yesus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan diri. Dia sudah mengasihi kita, dia menyerahkan hidupnya, dia menyerahkan dirinya mati untuk kita. Ya, untuk apa? Untuk menebus segala kesalahan kita, untuk menebus segala kejahatan kita, untuk menebus segala dosa kita. Nah, dia tebus dengan apa? Dengan hidupnya, dengan darahnya. Supaya apa? Kita didamaikan dengan Bapa di surga. Ya, kita diperdamaikan menjadi satu dengan Bapa di surga. Nah, ini yang terjadi supaya apa? Kita dipulihkan. Amin. Kita dipulihkan. Dan Tuhan mau supaya apa? Kita menikmati segala yang terbaik.
Nah, janji Tuhan itu akan digenapi dalam setiap kehidupan kita hari demi hari, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ya, nah itu yang terjadi. Ya, dia menyerahkan hidupnya hanya untuk kita, untuk menebus segala kejahatan kita. Nah, oleh sebab itu Tuhan mau hari-hari ini, mari kita perhatikan dengan saksama bagaimana kita hidup. Kita hidup dengan dalam kasih, kita hidup dalam damai sejahtera, kita hidup dalam sukacita Tuhan yang luar biasa. Nah, Tuhan mau kita ada di jalur ini. Ya, kita bukan hidup dalam berbagai-bagai macam kejahatan. Tinggalkan itu. Kalau ada masih kita menyimpang dari hal-hal ini, mari kita kembali datang sama Tuhan, beresin di hadapan Tuhan, bertobat di hadapan Tuhan, dan kita dipulihkan. Amin. Nah, ini yang Tuhan Yesus mau supaya apa? Kita kerjakan dalam hidup ini, kita lakukan dalam hidup ini. Haleluya. Nah, perhatikan di situ. Ya, coba kita lihat dalam Efesus 5 ayat 33. Ya, di situ juga dikatakan bahwa bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami. Nah, ini untuk rumah tangga. Jadi Tuhan mau para bapak-bapak, bapak-bapak dan ibu-ibu saling mengasihi, ya. Para suami mengasihi, ya. Para istri menghormati suami, ya, bukan menusuk dari belakang. Nah, ini tidak boleh terjadi. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita hidup dengan penuh kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Hari demi hari kita berjalan dalam terang firman Tuhan. Kenapa? Dikatakan di situ bahwa ayat sebelum dari ayat pembacaan kita itu, di ayat 14 itu, di situ dikatakan, itulah sebabnya, Efesus 5 ayat 14 dikatakan, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kenapa Tuhan suruh kita bangun? Sadar, dan hari-hari ini supaya kita sadar, supaya kita mengerti bahwa kita sudah menyimpang jauh daripada Tuhan, supaya harus kita keluar, kita kembali lihat, dan kita kembali kepada Tuhan, datang pada Tuhan, bereskan di hadapan Tuhan, sehingga apa? Kita berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kita sudah jauh menyimpang, berarti apa? Tuhan mau supaya kita sadar hari-hari ini, ya, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, baik itu dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha, apapun yang kita kerjakan hari-hari ini, mari kita sadar, kita perhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati. Berarti apa? Orang mati udah gak bisa bikin apa-apa, tapi Tuhan mau supaya apa? Kita bangun, ya, kita bangun. Kalau kita udah tidur dalam dosa, hidup dalam dosa, kita udah gak mau, kita merasa nyaman ada di sana. Tetapi Tuhan mau sadarkan kita hari-hari ini supaya apa? Kita bangun, kita bangkit, ya. Kita tidak tidur dalam dosa, tapi kita tidur dalam kasih Tuhan. Kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Nah, kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Nah, itu yang terjadi. Tuhan mau supaya apa? Supaya kita dipulihkan. Nah, di situ dikatakan, bangkitlah dari antara orang mati, dan apa? Kristus akan bercahaya atas kamu. Berarti apa? Tuhan akan tinggal dalam hidup kita. Tuhan akan memimpin dalam setiap langkah hidup kita. Dan kemanapun kita melangkah pergi, kemanapun kita berada, dimanapun kita berada, Tuhan ada beserta dengan kita, dan Dia menyertai kita. Dan damai sejahtera Tuhan itu melengkapi dalam setiap kehidupan kita. Nah, itu yang terjadi hari-hari ini. Tuhan mau kita ada di sana. Amin. Nah, oleh sebab itu hari-hari ini Tuhan mau supaya kita sadar. Sadar. Bukan sekedar hanya sadar, tetapi kita mulai ambil tindakan. Ada satu tindakan untuk kita keluar dari kehidupan yang lama. Berarti apa? Kita sudah mati bersama dengan Tuhan. Ya, Tuhan sudah mati buat kita.
Dia mengorbankan hidupnya untuk kita. Untuk apa? Untuk menebus kita dari segala kesalahan kita, menebus kita dari segala dosa kita, menebus kita dari segala kejahatan kita. Nah, ini yang terjadi. Nah, oleh sebab itu, hari-hari ini kita memperhatikan dengan saksama bagaimana kita hidup, ya, memperhatikan dengan baik-baik bagaimana kita hidup, memperhatikan waktu demi waktu bagaimana kita hidup. Apa kita hidup memuliakan Tuhan, atau kita hidup dalam kejahatan, atau kita hidup dalam iri hati, atau kita hidup dalam tekanan demi tekanan yang membuat kita tidak damai sejahtera. Nah, ini yang Tuhan mau supaya apa? Kembali kita lihat, lari datang sama Tuhan, datang sama Tuhan, bawa hidup kita sama Tuhan, persembahkan hidup kita sama Tuhan. Apapun yang terjadi dengan hidup kita, Tuhan akan berikan damai sejahtera. Dia akan mengampuni segala dosa kita kalau kita sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Kita menyerahkan seluruh hidup kita sama Tuhan. Nah, ini yang terjadi. Kita lihat ayat selanjutnya. Di situ dikatakan ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Ini adalah jahat. Nah, mari kita perhatikan baik-baik. Tuhan mau supaya apa? Kita mempergunakan waktu yang ada. Ya, sisa waktu kita. Sekarang kita coba perhatikan. Lihat kembali, umur kita sekarang berapa? Ada waktu. Ya, yang firman Allah katakan bahwa apa? Waktunya ada 70 tahun. Ya. Kalau kita hidup sampai 70 tahun, kalau kita lebih, itu hanya anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita perhatikan baik-baik. Kita pakai patokan itu. Kita sekarang umur berapa? Kita lihat, sisa waktu kita sekian tahun. Nah, dalam sekian tahun ini kita perhatikan bagaimana kita hidup. Bagaimana kita hidup. Sisa waktu kita ini yang harus kita kerjakan. Ya, kita hidup sudah memuliakan Tuhan atau kita belum hidup memuliakan Tuhan. Nah, mulai hitung-hitung dengan Tuhan. Ya, kalau besok Tuhan datang gimana? Ya, apakah kita sudah mempersiapkan diri kita? Kalau 1 jam kemudian Tuhan datang bagaimana? Atau apakah kita sudah mempersiapkan hidup kita dengan baik? Atau kita belum mempersiapkan hidup kita? Nah, ini yang harus kita perhatikan. Menghitung hari kita, menghitung jam demi jam, menit demi menit, detik demi detik, bagaimana kita hidup. Ini penting untuk apa? Untuk kehidupan kita. Nah, perhatikan di situ. Pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakan waktu yang ada. Nah, ada satu ayat di dalam, coba kita lihat dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 10. Coba lihat dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 10. Di situ dikatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Nah, perhatikan baik-baik di situ. Perhatikan Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Ya, sekuat tenaga. Kerjakan itu. Nah, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita mengerjakan sekuat tenaga kita. Terus dikatakan lagi, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Orang mati, udah meninggal. Berarti apa? Selesai semua. Ya, dia sudah selesai dari pekerjaan.
dia sudah selesai dalam bisnis, dia sudah selesai dalam segala hal. Berarti apa? Sudah selesai. Nah, kita harus sadar di situ tidak ada lagi pertimbangan, tidak ada lagi pengetahuan, tidak ada lagi hikmat bagi orang mati. Dia sudah tidak berpikir lagi, dia sudah tidak bergerak lagi, dia sudah tidur dalam dunia. Nah, itu yang terjadi. Nah, oleh sebab itu hari-hari ini kita sadar masih punya waktu, masih ada waktu. Mari kita kejar waktunya, ya. Pakai waktu kita sebaik-baiknya bagi kemuliaan nama Tuhan. Bukan kita pakai waktu kita untuk hidup dalam kejahatan, hidup dalam segala hal yang buruk. Nah, tinggalkan itu. Tuhan mau supaya apa? Kita dipulihkan. Tuhan mau apa? Supaya kita dibebaskan. Amin. Supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Setelah kita mengerti kehendak Tuhan, kita menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan kita, hari lepas hari. Kenapa janji Tuhan tidak digenapi? Karena apa? Karena kejahatan kita, karena dosa kita. Nah, itu yang menghambat. Sudah mau cair. Karena segala sesuatu dia mundurlah. Mundurlah. Dan mundurlah. Kita kecewa. Akhirnya apa? Kita kecewa dengan Tuhan. Berapa banyak kita yang kecewa dengan Tuhan hari-hari. Tuhan mau kita sadar dan bertobat. Amin. Tuhan mau supaya kita sadar dan bertobat. Tinggalkan itu semua. Tinggalkan panas hati, tinggalkan segala macam kejahatan kita. Tuhan mau pulihkan kita. Amin. Nah, oleh sebab itu, kenapa Tuhan mau supaya kita sadar? Sadar, lihat, perhatikan kita punya hidup dengan seksama. Nah, di sini dikatakan segala sesuatu yang dijumpai tangan, mari kita kerjakan. Lakukan saja. Apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Nah, ini yang Tuhan kerja, Tuhan kasih tahu buat kita. Supaya apa? Hari-hari ini kita sadar. Di sini dikatakan karena tak ada pekerjaan dan pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Nah, kemana engkau akan pergi? Nah, itu yang terjadi. Oleh sebab itu firman Allah berkata buat kita, hari-hari ini sadar. Hari-hari ini kita harus sadar. Benar-benar kita sadar. Ya. Coba kita lihat dalam Roma 13 ayat 11. Kita lihat satu ayat lagi. Roma 13 ayat 11. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Nah, perhatikan baik-baik. Di situ dikatakan, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Nah, bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Ya, kedatangan Tuhan semakin dekat. Ya, semakin dekat. Hari demi hari kedatangan Tuhan semakin dekat. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan datang. Ya, kita tidak ada satu orang pun yang tahu kapan waktu yang tepat. Mau kita berhitung begini dan begini, besok dan lusa, tidak ada satupun yang tahu. Semua masih dalam rahasia Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu, waktu ini kita hanya bisa apa? Pergunakan waktu yang ada. Pergunakan waktu yang sisa. Kenapa? Tuhan semakin dekat dengan kita. Kedatangan Tuhan itu semakin dekat dengan kita hari-hari ini. Dan kita merasakan bahwa kondisi, kalau kita perhatikan dalam kondisi-kondisi hari-hari ini, apa yang terjadi? Tiba-tiba muncul ini, tiba-tiba muncul itu. Ada aja ini. Nah, bagaimana kita
sebagai anak Tuhan, bagaimana kita mempersiapkan hidup kita, bagaimana kita mempersiapkan diri kita. Ini penting supaya apa? Kita tahu apa yang harus kita kerjakan, kita tahu apa yang harus kita lakukan hari-hari ini. Untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Amin. Nah, kejar waktu kita. Waktu kita tuh sangat berharga. Setiap detik, setiap jam, setiap menit, setiap harinya itu sangat berharga. Nah, jadi pergunakan dengan baik-baik. Ya, ada firman lain, jangan duduk. Kita duduk-duduk hanya makan dengan percuma. Itu juga salah di hadapan Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita sadar hari-hari ini kita kembali kepada firman Tuhan. Di situ dikatakan hari ini, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Ya, waktu kita menjadi percaya berapa puluh tahun yang lalu, ya. Tapi mulai pada akhir ini kita sudah mulai percaya sama Tuhan, udah mulai memudar. Hati-hati. Saya katakan hati-hati di sini. Karena apa? Semakin hari seharusnya kita semakin mencintai Tuhan. Semakin hari kita mulai semakin dekat dengan Tuhan. Ya, semakin dekat dengan Tuhan, semakin luar biasa dengan Tuhan. Dan kita hidup dalam damai sejahtera, kita hidup dalam sukacita Tuhan. Nah, seharusnya itu yang terjadi. Ya, bukan kita mulai hidup dalam stres. Ya, awal-awal mulai kita mulai bertobat dan percaya Tuhan, semangatnya luar biasa. Tapi mulai hari-hari ini semangatnya mulai kendor. Nah, ini sesuatu, ada satu kemunduran yang luar biasa. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita sadar, jangan kita mundur, tapi kita terus maju. Melangkah maju bersama dengan Tuhan, berlari bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, kejar waktu, pakai waktu ini untuk pemulihan nama Tuhan. Ya, apapun yang kita kerjakan, jerih payah kita dalam pekerjaan dengan bersama dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin. Apapun yang kita kerjakan, baik itu dalam pelayanan, dalam doa, dalam pujian, dalam penyembahan, Tuhan ada di sana. Oleh sebab itu, jangan pernah kecewa, apalagi mulai menyalahkan Tuhan. Ya, banyak hari-hari ini saya lihat bahwa kita mulai kecewa karena apa? Pekerjaan kita hilang, umur kita sudah segini, nggak mungkin orang terima kita dalam pekerjaan yang baru, karena umur udah tidak memadai lagi. Nah, sekarang Tuhan kasih kita hikmat, Tuhan kasih kita pengetahuan, Tuhan kasih kita segala macam cara, Tuhan buka jalan buat kita. Kenapa kita tidak menciptakan lapangan kerja? Seharusnya ini yang harus kita berpikir. Sebagai anak Tuhan kita melihat ke sana. Ya, ada yang bikin makanan jual, ada yang bikin kue jual, bertahan hidup sampai hari ini. Nah, itu yang terjadi. Padahal punya skill, punya kemampuan untuk membuat segala sesuatu. Bertahan hidup. Ya, Tuhan mau kita hidup dari sana. Nah, oleh sebab itu, hari-hari ini, mari kita sadar baik-baik yang dikatakan oleh firman Tuhan itu. Kita lihat di dalam ayat 17. Sebab itu jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, ini jangan kamu bodoh, tetapi apa? Usahakan supaya apa? Kita mengerti kehendak Tuhan. Tuhan mau supaya kita mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Setiap orang mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana dia bisa mengerti kehendak Tuhan kalau dia tidak pernah berdoa? Bagaimana dia mau mengerti kehendak Tuhan kalau dia tidak pernah baca Alkitab, firman Tuhan? Iya kan? Nah, bagaimana dia bisa mengerti kehendak Tuhan kalau dia tidak ada dalam pujian dan penyembahan? Nah, ini yang terjadi. Tuhan mau supaya apa? Kita sadar hari-hari ini. Di situ dia katakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah
supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Coba kita lihat dalam Roma 12 ayat 2. Di situ dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Perhatikan di sini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, Tuhan tidak mau kita menjadi serupa dengan dunia ini, walaupun kita masih hidup di dalam dunia ini. Ya, kita tidak ikut-ikutan tren ini, tren itu, kita tidak ikut-ikutan. Maka sekarang hari-hari ini nggak ada yang begitu lagi. Nah, kenapa? Hidupnya semakin sulit. Nah, beberapa teman gitu saya ketemu dan mereka katakan, hidup sekarang kita semakin sulit, pekerjaan kita semakin susah, kita mau usaha lagi, tetapi hanya karena kasih karunia Tuhan saja kita masih ada, kita masih bisa nikmati segala yang terbaik. Hanya berkat Tuhan yang menjadikan kita apa? Kaya. Iya kan? Berkat Tuhan, bukan karena usaha, bukan karena kekuatan kita, bukan karena ini dan itu. Tidak, hanya karena berkat Tuhan. Kalau berkat Tuhan yang Tuhan sudah perintahkan, tidak akan lari kemana. Amin? Amin. Tuhan sudah perintahkan ke sana, Tuhan sudah kirimkan. Berarti apa? Tinggal kita tunggu dengan iman yang, dengan keyakinan yang penuh. Pasti dia akan nyampe. Ya, dia tidak akan hilang dalam perjalanan. Nah, perlu kita berdoa yang kuat. Amin. Nah, ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Di situ dia bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Walaupun kita masih hidup di dunia ini, tetapi bagaimana? Kita harus menunjukkan ciri khas kita sebagai apa? Anak Tuhan. Harus kita tunjukkan bahwa kita ini anak Tuhan. Beda dengan kita orang di luar sana. Orang di luar sana tidak percaya sama Tuhan. Ya, tidak mengenal Tuhan. Nah, di sini dikatakan, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, Tuhan mau ada yang sempurna itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Amin. Yang sempurna itu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, ini Tuhan rindu kita ada bersama dengan Tuhan. Ya, dia tidak mau seorang pun binasa. Dia tidak mau seorang pun masuk dalam neraka. Tetapi dia mau supaya semua umat Tuhan, semua manusia ada bersama-sama dengan Tuhan. Nah, semua ini adalah pilihan. Kita mau pilih yang mana? Kita mau ikut Tuhan atau kita mau ikut dunia? Ya, dunia menawarkan dengan berbagai macam cara. Ya, Iblis berkata sama Tuhan Yesus ketika dia bawa Tuhan Yesus ke atas bumbungan bait Allah, dan dia mau memperlihatkan segala kemuliaan dunia. Kalau engkau menyembah, ini semua akan menjadi milik. Itu tawaran daripada Iblis. Tapi Iblis nggak tahu. Tuhan Yesus tahu apa yang dia katakan. Tuhan Yesus mengerti. Dia hanya memutarbalikkan bahwa itu seolah-olah milik dia. Tetapi bukan milik dia. Itu adalah milik Tuhan. Amin. Itu milik Tuhan. Kenapa kita ikut? Kita mulai terpengaruh dengan omongan dia. Kita mulai terpengaruh dengan tawaran dunia. Dia bilang, kalau engkau menyembahku, semua ini akan menjadi milikmu. Nah, prinsip yang harus kita pegang sebagai anak Tuhan, nih, harus kuat, sehingga kita tidak bisa digoyahkan, kita tidak bisa ditukarkan dengan apapun juga, tawaran-tawaran apapun juga pada kita. Harus punya prinsip hidup yang benar di hadapan Tuhan, yang kuat, yang tidak tergoyahkan oleh apapun juga, ya, maupun badai sekalipun. Kita tetap berdiri kokoh, berdiri teguh di hadapan Tuhan. Amin.
Nah, ini yang harus kita kerjakan dalam hidup kita, sehingga tidak ada satupun yang dapat bertahan menghadapi kita. Nah, di sini dikatakan apa? Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Itu Tuhan sudah siapkan buat kita. Untuk apa? Untuk kita nikmati. Selagi masih ada di dunia ini, kita nikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan itu harus digenapi dalam setiap kehidupan kita, hari lepas hari. Nah, Tuhan kasih ini satu dunia ini untuk kita nikmati. Ya, nafas hidup kita nikmati dengan bebas. Ya, kita nggak bayar. Coba kalau Tuhan tuntut bayar, kita mau bayar pakai apa? Orang kaya pun terbatas. Ya, kita punya banyak duit pun terbatas. Dan begini banyak manusia berebutan, tapi Tuhan memberikan itu semua dengan gratis untuk kita nikmati. Kita masih bisa hirup udara segar. Ya, kita masih bangun pagi dengan luar biasa, masih bisa bangun pagi, itu luar biasa. Amin. Nah, itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa buat kita. Nah, oleh sebab itu Tuhan mau hari-hari ini kita sadar dan sesadar-sadar. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi apa? Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, satu ayat lagi. Kita lihat dalam Kolose 1 ayat 9. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Nah, perhatikan di sini. Tuhan mau supaya kita mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna. Di situ kalau dikatakan sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Nah, ini yang Tuhan mau supaya apa? Kita kenal, bukan sekedar kenal, tapi kita kenal, benar-benar kita kenal. Amin. Mengenal dengan sempurna. Oh, ternyata ini. Ya, kalau Tuhan melatih kita, Tuhan membuat kita mengalami hal-hal yang buruk, Dia lagi melatih kita supaya apa? Kita menghadapi hal-hal yang lebih besar di depan. Kita sanggup untuk kita lewati. Begitu kita sanggup untuk kita keluar dari kondisi-kondisi seperti itu. Seperti kita dari umur sekian, kita ada di kelas 1 SD. Mau naik ke kelas 2, level 2, kita mulai harus ada apa? Ujian. Supaya apa? Kita lulus. Enggak lulus ujian berarti apa? Kita tetap tinggal. Ya kan? Tinggal kelas. Tapi kalau kita lulus, kita akan naik pada level yang lebih tinggi. Begitu di level yang lebih tinggi, banyak kesukaran. Ya, hal-hal baru yang kita pelajari. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita mengerti, kita mengenal Dia, ya, mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Karena apa? Hikmat Tuhan yang Tuhan sudah kasih, pengetahuan yang sudah Tuhan kasih kepada kita, pengertian yang Tuhan sudah berikan pada kita. Nah, ini kita pakai. Ya, firman Tuhan ada bersama dengan kita. Mari kita gunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu, firman Allah berkata, di situ dikatakan mulai dari ayat 15 dia bilang, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Terus ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya apa? Kamu mengerti kehendak Tuhan. Usahakanlah supaya kita mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, hari-hari ini mari kita sadar. Ambil waktu, kita mau ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Kalau kita sudah menyimpang jauh daripada Tuhan, mulai kita sadar dan kita berbalik kembali
kembali. Kenapa? Waktu kita terus, hitungan mundur ini terus terjadi dalam hidup kita. Ya, umur kita bukan semakin bertambah, tapi umur kita semakin berkurang. Setiap hari kita lewati, hari demi hari, umur kita semakin berkurang. Amin. Semakin dekat pada kedatangan Tuhan. Oleh sebab itu, mari hari-hari ini kita sadar, kita mempersiapkan hidup kita dengan baik, kita mempersiapkan hidup kita dengan benar. Amin. Oh, mari sadar baik-baik hari-hari ini. Mari saya ajak kita ngambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Tutup Alkitab kita. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Hamba telah selesai berbicara. Mari Tuhan, Engkau berbicara dalam kami, dalam hati kami. Engkau berbicara dengan jelas. Kau nyatakan kuasa dan kemuliaan. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, hari-hari yang sukar, hari-hari yang sangat sulit. Kami hanya mau berlari kepada Engkau. Kami hanya mau datang kepada Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saya memberikan beberapa saat untuk kita ambil waktu. Kita berdoa dengan Tuhan. Engkau dengar Tuhan setiap seruan kami, Tuhan. Engkau dengar Tuhan setiap jeritan hati kami, Bapa. Haleluya Tuhan. Kau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu, Tuhan. Kalau kami sudah mundur jauh daripada Engkau, hari ini kami sadar Tuhan. Kami mau berbalik kepada Engkau. Kami mau bertobat Tuhan. Ampuni kami. Basuh kami dengan darah-Mu. Kuduskan kami, tahirkan kami, layakkan kami ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarkan kami boleh mengerti kehendak-Mu Tuhan dengan sempurna Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, ambil alih kami semua. Nyatakan kuasa dan kemuliaan atas kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Lawat kami semua yang di rumah. Kau jamah kami semua Tuhan Yesus Tuhan. Engkau jangkau mereka semua Tuhan, yang mendengarkan program ini Tuhan, yang ada dalam program ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Haleluya. Glory bagi-Mu Bapa, kami menyembah Engkau. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Glory bagi-Mu, glory bagi-Mu. Ajaib dan dahsyat Engkau, mulialah nama-Mu. Kau layak dipuji, Kau layak disembah. Haleluya, glory, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Engkau telah pulihkan kami. Engkau telah pulihkan kami saat ini Tuhan. Kami mau melangkah bersama dengan Engkau. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Mari Tuhan, ambil alih kami Tuhan. Nyatakan kuasa dan kemuliaan. Kami boleh mempergunakan waktu-waktu yang sisa ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Walaupun kami yang masih hidup dalam dunia ini, tetapi Tuhan, kami mau mengejar tentang kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan, Engkau memberkati kami. Engkau lawat kami Tuhan. Engkau telah pulihkan kami. Dan biarlah damai sejahtera Allah melingkupi dalam kami, memenuhi dalam hati kami Tuhan.
Sukacita Tuhan ada beserta dengan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami, tuntun kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Glory bagimu Tuhan Yesus. Sampai kalau selesai berbicara. Dan Engkau terus berbicara dalam hati kami. Engkau menguatkan, Engkau meneguhkan kami semua. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Salam semuanya. Haleluya, haleluya. Oke, kita akan memberikan persembahan. Mari Bapak Ibu, persiapkan persembahan kita. Kita mau angkat ke hadapan Tuhan sama-sama dan kita mau berdoa. Mungkin ada yang mau membayar perpuluhan, persembahan syukur, kolekte, persembahan istimewa, boleh. Mari persiapkan baik-baik dan kita mau berdoa bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Oke, kita angkat ke hadapan Tuhan. Mari kita mau berdoa. Kita berdoa bersama-sama. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau hebat, dahsyat dan luar biasa. Kami mengangkat setiap persembahan kami ke hadapan-Mu Tuhan. Mari Bapa berkati persembahan ini. Biarlah kami boleh gunakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal, tiada terukur besar kasih setia-Mu. Engkau memberkati kembali 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Salam semuanya. Oke, Bapak Ibu, hari Jumat itu adalah Jumat Agung, ya. Jadi hari ini saya kasih pengumuman bahwa kita akan memulai ibadah perdana kita di Mandala Utara. Ya. Jadi dengan apa yang ada, ya, dengan apa yang ada kita pakai. Ya, kalau memang Tuhan berkenan, kita ada punya alat musik lengkap. Kita punya fasilitas yang lengkap, kita akan gunakan. Tapi kalau belum, kita terus, ya, kita pakai apa adanya. Hanya ada satu speaker dengan keyboard. Kita akan pakai itu dengan mic yang ada, kita bisa pakai. Ya, kita jalanin dengan apa yang ada. Yang sisa kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ingat bahwa ada perjamuan. Ada perjamuan kudus tanggal 15 Jumat Agung. Ya, kita sama-sama, mari saya undang Bapak Ibu semua datang. Nah, kita beribadah bersama-sama tepatnya jam 8 pagi. Ya, jam 8 pagi, bukan setengah 9 ya, jam 8 pagi. Nah, oleh sebab itu mari Bapak Ibu boleh persiapkan baik-baik, persiapkan diri kita baik-baik supaya kita masuk dalam ibadah raya. Walaupun apa yang ada kita akan gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau nggak ada pun kita akapela, oke? Amin. Haleluya, haleluya. Dan masih ada satu speaker. Nah, satu speaker ini yang kita bisa gunakan. Ada mic, ada keyboard, bisa kita pakai. Tapi jangan minta AC ada sentralnya agak lagi bermasalah. Nah, makanya kita lagi kejar untuk memperbaikinya. Untuk mengejar ini semua kita butuh dana yang besar. Nah, bukan butuh dana yang kecil tapi yang besar. Nah, kita pakai apa yang ada. Oke? Haleluya. Sehingga Bapak Ibu bisa lihat, datang ke Mandala dan bisa lihat kondisi yang ada hari-hari ini. Ya, kita dengan sekuat tenaga, dengan segala daya yang ada, yang Tuhan berikan, kita kerjakan itu sehingga kita persiapkan untuk ibadah offline. Tetapi nanti online tetap ada. Amin. Haleluya. Nah, nanti tolong dipersiapkan dia punya. Mungkin kita tetap pakai handphone.
Nggak bisa. Atau kita pakai kamera nanti. Nah, kalau kita pakai kamera berarti kita nggak bisa online. Kita mesti di YouTube aja, ya. Yang nggak, Bapak Ibu yang nggak hadir bisa lihat di YouTube. Oke? Haleluya. Jadi sekali lagi saya undang Bapak Ibu, kita datang hadir, kita sama-sama datang memuji dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Oke? Di Mandala Utara nomor 26. Jangan lupa hari Jumat, ya, perayaan Jumat Agung. Dan kita akan mulai ini, akan seterusnya kita mulai. Ya, ada kelonggaran dan saya lihat ternyata udah semua gereja udah memulai ibadah dan udah 100%. Tetap jangan lupa pakai masker. Pakai masker. Aman, kita semua sehat loh. Amin. Ya, haleluya, haleluya. Oke, mari kita mau akhiri ibadah kita. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Bapa Maha Baik, yang bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau hebat, dahsyat dan luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Pada saat ini kembali kami ada dalam hadirat-Mu Tuhan, di mana Kami mau mengakhiri daripada ibadah raya kami. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Mari Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam setiap kami di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau telah selesai berbicara, tetapi Engkau terus berbicara bagi kami semua. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Kami juga berdoa untuk tempat ibadah kami Tuhan di Mandala Utara yang sekarang hari-hari ini lagi di renovasi, diselesaikan untuk kami bisa pakai untuk ibadah raya di sana, ibadah offline Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Dana biaya yang kami butuhkan yang begitu besar dan kami percaya Bapa menyediakan bagi kami Tuhan. Dan segala penghalang-penghalang berkat kami ikat, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami terima itu semua dengan iman di dalam nama Yesus Tuhan. Dan juga kami butuh alat-alat musik, kami butuh semua fasilitas yang ada kembali untuk kami pakai untuk memuji dan memuliakan Engkau di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan, semua yang bertugas pun kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan berkati mereka, urapi mereka Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan, persiapkan mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Kristus Tuhan, yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Kami juga berdoa untuk setiap umat-Mu dimanapun berada. Lawatan Tuhan terjadi, kuasa Tuhan mengalir dalam setiap mereka Tuhan. Yang sakit Engkau pulihkan Tuhan, Engkau kuatkan, Engkau teguhkan di dalam nama Yesus. Yang menghadapi segala situasi yang sukar sulit, mari Tuhan lawat mereka Tuhan, jangkau mereka, Engkau berikan jalan keluar yang terbaik dalam mereka di dalam nama Yesus. Yang berulang tahun hari-hari ini pun kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Bekerja dengan ajaib, bekerja dengan dahsyat, bekerja dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Kristus Tuhan, yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Bangsa dan negara kami bawa dalam tangan Bapa. Pemimpin-pemimpin kami yang ada dalam bangsa ini, mari Bapa nyatakan kuasa dan kemuliaan atas mereka. Berikan hikmat mereka untuk memimpin Tuhan, sehingga membawa masyarakat ini menuju ke masyarakat yang adil dan luar biasa makmur Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal tiada terukur, besar kasih setia-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan. Engkau layak terima segala hormat, terima segala pujian, terima segala kemuliaan. Haleluya.
Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Glory bagi Engkau. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke sorga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom semuanya. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Happy Sunday.